Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yakhtassu aw yashmulu illa wadaha al-mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu al-mursalu wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu ma arsala ar-rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yakhtasu aw yashmulu illa wataha al-mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu al-mursalu wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Jadi semua wasitah Rasulullah itu diceritakan Qutbi zamani Sayyidi Abi Bakri Al-Kabir di dalam kitab Awal Mabda Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat karena Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani radhiyallahu anhu wa arda. Buka yang pertama, Ma'arsalar Rahman. Jadi kesimpulan segala sesuatu itu kalau mau menganukan tujuan hajat kita, kita berhajat apapun saja mesti pakai wasitah. Wasitah ini perantara. Wasitah itu perantara yang baik-baik, niat yang baik, perantara niat yang baik, amal yang baik, semua yang baik. Itu wasitah. Tapi wasitatul uzma, wasitah perantara yang paling agung, yang luar biasa. Tidak ada nikmat yang paling nikmat Allah yang paling agung sehingga dilahirkannya Nabi Muhammad. Tidak ada rahmat Allah yang paling agung dilahirnya Nabi Muhammad dan diutusnya Rasulullah, dijadikannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Jadi wasitatul uzma fi naili ma narju fi dunya wal akhirah minal khairat wal barakat was saadat wal rahmat wal maghfirat wal imdadat wal futuhat wal syafaat wal salamat huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wasitah, kita mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, nikmat Allah, ridha Allah, segalanya, pembukaan dari Allah, apapun saja semuanya wasitahnya ada di Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad mengajarkan kita, apa kita tahu? Kita kan tidak bisa apa-apa. Semua diajarkan. Allah turunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad, terus Rasulullah mengajarkan para sahabat. Kemudian ilmu-ilmu yang tadi dari Allah ditafsirkan, diterangkan oleh Rasulullah. Ya, akhirnya diajarkan kepada sahabat, sahabat diajarkan kepada kibari tabi'in, tabi'in sampai terus menerus ulama yang terdahulu, salafus salih yang qarnul awal, qarnul thani, qarnul thalith. Ya, tahun yang 100 daripada Hijriyah, itulah yang namakan Imam Adil Umar Abdul Aziz, keturunan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Habis itu 200 tahun kemudian, ya, itu namanya salafus salih.
200 tahun dari Hijriyah, kemudian 300 tahun Hijriyah. Jadi Imam Hanafi itu sempat dapat sahabat yang waktu zaman Rasulullah yang masih kecil. Tufail bin Umar namanya. Masih kecil dia dapat Imam Hanafi. Habis itu Imam Malik demikian juga. Imam Syafi'i begitu demikian juga. Imam Syafi'i lahir di Gaza 150 Hijriyah. 150 Hijriyah. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Kemudian Imam Bukhari 193. Imam Bukhari. Masya Allah, Imam Bukhari itu di Bukhari sana, Rusia. Lahir 193 kitab Bukhari. Ya, cari ilmu ke sana ke sini, di negeri Arab. Memang tempatnya ilmu kan dulu di negeri Arab. Ya, Nabi pun juga diutus di negeri Arab. Mau mencari teknologi, mau mencari apa? Medikal apa itu tuh? Perobatan, mencari kedokteran. Ya, semuanya ada di sana. Apalagi Rasulullah yang sudah luar biasa. Namanya ada kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ini adalah pengobatan cara Rasulullah. Rasulullah mengajarkan cara apa tadi? Cara pengobatan. Tadi kan itu Qari sudah mengatakan. Qari tadi membacakan. Siapa Ustaz siapa? Abdul Ghaffar, mudah-mudahan panjang umur ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, kita semua panjang umur, sehat walafiat. Abdul Ghaffar dia mengatakan ayat yang terakhir, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Itu salah satu ayat di Quran. Satu ayat di Quran, ayat penyembuh. Mohon kepada Allah kesembuhan. Itu salah satu. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Itu satu ayat. Di Quran itu ayat syifa ada 6. Di Al-Quranul Karim 30 juz. 30 juz. Surahnya 114, ayatnya 6666 alal umum. Ibnu Abbas mengatakan ayatnya 6616. Buka di kitab Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Awam. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu 6616. Kemudian itu ayatnya. Kemudian kalimatnya 77.934 kalimat. Kalimat di Quran ayatnya 6666 alal umum. Ibnu Abbas sama juga, ayat yang pendek dijadikan satu. Oleh Ibnu Abbas mengatakan 6616. Kemudian habis ayat ada kalimatnya 77.934 kalimat di Quran. Kemudian habis kalimat ada huruf. 3 hurufnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan huruf di Quran 333.671 huruf. 333.671 huruf. Jadi 30 juz itu semua Al-Quran. Ada ayat syifa ada 6. Yang tadi dibacakan oleh saudara kita Al-Ustaz Al-Qari Abdul Ghafur. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Satu ayat. Ayat yang lain, ayat syifa di Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Kata syifa itu
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Itu madu. Madu. 2 ayat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. 3 ayat. Ya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Berapa? 4. Qul, kelimanya qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. 5. Yang keenamnya wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, itu ada 6 ayat. 6 ayat. Jadi 6 ayat ini apa? Kenapa Allah turunkan ini ayat syifa? Maka ambillah itu ayat-ayatku, mohonlah kepadaku syifa. Ketahuilah asy-syafi al-haqiqi huwa Allah. Aku, kata Allah, yang maha penyembuh. Siapa? Allah. Al-mu'afi al-haqiqi huwa Allah. yakni Allah. Al-kafi huwa Allah, al-wafi huwa Allah, al-mu'ti huwa Allah, al-mudawi huwa Allah. Yang maha penyembuh maha penyembuh Allah. Ada kalimat dari ulama dibilangkan tabibun fis sama bisyifa wa tabibun fil ardi biddawa. Tabibun fis sama bisyifa, yakni Allah maha penyembuh. Wa tabibun fil ardi biddawa. Tabibun fis sama bisyifa wa tabibun fil ardi biddawa. Jadi tabib, dokter di mana? Di bumi dengan obat. Obat pun juga demikian. Kalau cocok dengan penyakitnya, maka sembuh dengan seizin syafi huwa Allah. Likulli da'in dawa, fa in usiba dawa'ud da'i buri'a biiznillah. Setiap segala penyakit ada obat. Kalau obatnya cocok dengan penyakitnya, maka sembuhnya dengan seizin Allah. Saya ngeri, ya saya ngeri dokter-dokter ini. Ada yang dokter yang ngawur, dikasihnya obat 8 jenis, sekali minum 8. Kalau kurang air akhir lari ke ginjal. Sudahlah, obat vitamin, obat anti biotik, kemudian obat macam-macam lah, kuatlah itulah ini. Tidak cocok, datang lagi dikasih 4 jenis, macam-macam lah, dirubah-rubah untuk apa? Supaya bisa sembuh. Tapi kadang-kadang kalau dengan seizin Allah sembuh, kalau tidak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena udah keracunan obat. Jadi yang apa maksudnya Allah menurunkan ini ayat? Apa? Pastilah Allah berfirman dalam Al-Quran itu punya makna, punya maksud. Rasulullah bersabda punya maksud yang baik untuk umatnya. Allah punya maksud untuk hambanya kebaikan. Allah punya maksud untuk hambanya kebaikan. Diturunkan ini ayat, hei hambaku, kalau kamu sakit, ini ada ayatnya 6 ayat di dalam Al-Quran. Habis itu kamu cari doa yang diajarkan kekasihku Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Ada doa dari Rasulullah, 6 ayat dari Allah. Kemudian ada lagi doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang sudah saya utarakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Kemudian qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'an linnas. Itu semuanya ayat mengandung syifa, mohon kepada Allah. Pernah di dalam satu kitab Abuya, karangan Abuya, Itmi'nanul Qulub bi dzikri 'allamil ghuyub, karangan Abuya al-murabbi ruhi, شيخ المشايخ، العالم العلامة المحقق المدقق وحيد دهره وفريد عصره السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي رضي الله عنه وأرضاه. Jadi Sayyid Muhammad Maliki dalam kitabnya Itmi'nanul Qulub bidzikri 'allamil ghuyub, dia mengatakan situ ada seorang alim, anaknya sakit, kemudian anaknya sakit, dia berobat sana sini, akhirnya dia dimimpikan mimpi Rasulullah SAW. Apa kamu tidak tahu bahwa di Quran ada ayat syifa, ayat penyembuh yang 6 ayat itu? Ahlan wa sahlan ya Habib Murtada, Habib Hashim, wa ni'am, masyaallah tabarakallah, ahlan wa sahlan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini ayat untuk dibaca. Kalau antum umpama dalam keadaan sakit, maka ikhtiarlah ke doktor. Pergi ke doktor, berusaha, tapi jangan lupa yakni asy-syafi al-haqiqi huwa Allah, al-mu'afi al-haqiqi huwa Allah, al-kafi al-haqiqi huwa Allah. Tamam. ما في شيء. لا ما في شيء. تعال سامحونا بس، سامحين. اللهم صل وسلم. الشافي الحقيقي هو الله، المعافي الحقيقي هو الله، المداوي هو الله. Minta kepada Allah. Kalau sakit sembuh, sambil ikhtiar ke dokter, sambil berdoa dengan ayat Allah atau yang diajarkan ke Rasulullah SAW. Ada kalimat dari ulama mengatakan tabibun fis sama bisyifa wa tabibun fil ardi biddawa. Tabibun fis sama bisyifa wa tabibun fil ardi biddawa. Likulli da'in dawa, fa in usiba dawa'ud da'i buri'a biiznillah. Itu tadi 6 ayat di Quran. Allah turunkan itu 6 ayat untuk dibaca. Kalau sakit apapun saja, minta sehat wal afiat, minta syifa, silakan baca ini ayat. Pertama tadi saya ulangi lagi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nabi Ibrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. 3. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. 4. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Itu madu. 5. Yang ke-6, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Itu 6 ayat. Ini 6 ayat Allah turunkan, maka bacalah itu. Habib kalau tidak salah saya menyerahkan itu kalau tidak salah ayat-ayat kumpulan. لا أنا ada جمع kitab min al-ayat wal ahadith. Ana indi. Kalau tidak salah Habib Ali pernah anak kasih doa-doa yang syifa itu. Walhasil kemudian, jadi ini kan sekarang musim penyakit. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada Allah. Ini obat-obat yang sekarang yang katakan obat Covid ini apa? Belum tentu. Banyak yang lumpuh. Ini bahaya, bagus minta dicegah. Ya. Al-wiqayah khairun minad dawa. Pencegahan lebih bagus daripada obat. Itu yang dijaga. Minta kepada Allah perlindungan.
minta kepada Allah perlindungan. Baca itu Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali. Ini satu paket, boleh dihadiahkan pahalanya kepada amwat, kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau masih hidup. Boleh diniatkan untuk mencegah penyakit, boleh diniatkan kesembuhan penyakit, boleh diniatkan untuk hajat usaha. Ini satu paket dari Rasulullah. Bismillah, suratul Fatihah 1 kali, ayat kursi sekali, kul huwallahu ahad, suratul ikhlas 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul rabbin nas sekali. Itu satu paket, boleh diniatkan apapun saja. Satu paket. Di dalam tahlil dibaca enggak? Dibaca. Barang siapa yang sholat tidak membaca suratul Fatihah, sah atau tidak? Tidak, berarti Masya Allah suratul Fatihah. Kenapa? Kalau kita mengatakan memulai segala sesuatu Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi, kenapa kita serahkan kepada wa ila hadratin Nabi? Punya dalil. Itu ada alasan kenapa kita serahkan kepada Nabi Muhammad. Semua pahala kita, bacaan kita suratul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad, kita serahkan itu semua. Kenapa? Karena ada hadisnya, yang mana berapa orang sahabat pergi satu tempat, kemudian ada yang sakit, kemudian dia bacakan ini suratul Fatihah, dia bacakan suratul Fatihah, maka yang sakit itu ditiupkan kepalanya, maka sembuh. Kemudian sahabat yang tadi membacakan kemudian ditiup kepalanya, kemudian dia pulang. Ditanyai Rasulullah, apa yang kau kerjakan di sana? Dia ceritakan ada yang sakit, hamba ya Rasulullah bacakan suratul Fatihah, kemudian hamba tiupkan dari kepalanya sampai ke seluruh badannya, Allah sembuhkan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, la tansuni wa'tuni sahman min suratul Fatihah. Itu dia. Jangan lupa kasih saya pahala 1 daripada surah Fatihah. Jadi sahabat yang dipesankan tadi itu, kemudian sahabat berpikir, kenapa ngasih 1 sahman pahala daripada suratul Fatihah? Kenapa tidak dikasihkan Rasulullah semuanya pahala suratul Fatihah? Semuanya saja, tapi Rasulullah berpesan, wa'tuni wadribuli sahman min thawab suratul Fatihah. Jadi sahabat bilang apa? Sudah, semuanya kita serahkan pahala, kita tidak bisa balas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wa ila Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih semua 100%. Kok bakhil ngasih 1? Memang Rasulullah minta wadribuli waktu ini sahman min qiraati suratul Fatihah, wa ada hadis. Habis itu ayat kursi. Ayat kursi kalau baca pagi dijaga oleh Allah sampai sore. Baca sore dijaga Allah sampai pagi. Kemudian Rasulullah pernah bertanya, mau tahu sahabat itu baca Al-Quran atau tidak, ditanya apa afdalul ayat fil Quran. Rasulullah bertanya apa paling afdal ayat dalam Al-Quran. Rasulullah bertanya sahabat, terus mengajarkan sahabat setiap apa ayat itu turun, Quran turun, diajarkan sahabat. Akhirnya bilang afdalul ayat fil Quran itu ayatul kursi. Ayatul kursi ini ada 170 huruf. Fatihah ada 156, kalau dibaca Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin ada 155 huruf. Buka itu At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kemudian yang tadi yang Al-Quran itu 30 juz, surahnya 114, ayatnya 6666 wa alal umum,
Kemudian Ibnu Abbas lain, dia punya pendapat kena ayat yang pendek jadikan satu, 6.616 kalimatnya 77.934 kalimat, hurufnya 333.671 huruf. Di mana? Buka di Jala'ul Afham, durus mustafadah min abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Jadi itu buka di ayat di Jala'ul Afham maujud, ada. Jala'ul Afham itu syarah Aqidatul Awam. Ada lagi Nurul Zalam karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi bin Umar apa? Syekh Muhammad Nawawi, dia itu di situ di buku di kitabnya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, tapi di kitab Al-Jawi dia tidak tahu Al-Bantani. Jadi Nurul Zalam 1800 dia, 1800 Masehi, meninggal dimakamkan di Ma'alla, di kaki telapak kakinya Asma binti Abu Bakar di Ma'alla. Itu di kitabnya Nurul Zalam. Nurul Zalam itu kalau umpamanya ada orang yang mengatakan mengenai, kan biasa ada orang mengatakan kedua ibu bapak Rasul begitu begini, tetek bengek lah. Habib mau nyebutkan juga takut kualat. Itu ada. Ya, riwayat Siti Aisyah lagi yang mengatakan ibu bapaknya begini. Ya Allah, itu di situ ada. Aiqantu anna aban nabiyyi wa ummuhu ahyahuma rabbul karimul bari hatta lahu syahida bi sidqi risalatin saddiq fatilka karamatul mukhtari hadzal hadits wa man yaqulu bi dha'fi fa huwa dha'ifu anil haqiqatil ari. Setelah Rasulullah mengucapkan kepada sahabat yang bertanya, bagaimana kedua orang tua saya? Rasulullah bilang, Abu ya finnar. Sah? Wala. Betul, itu sebelum Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa riwayat Siti Aisyah? Yaqul sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu an yuhyiya abawayhi fa ahyahuma wa amana bihi wa saddaqa bi risalatihi thumma amatahuma. Itu hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ulama ahli al-kasyaf wa tamkin mengatakan aiqantu anna aban nabi wa ummuhu ahyahuma rabbul karimul bari hatta lahu syahida bi sidqi risalatin saddiq fatilka karamatul mukhtari hadzal hadits wa man yaqulu bi dha'fihi fa huwa dha'if anil haqiqatil ari. Itu di situ Nurul Zalam. Baca, ajarkan anak-anak itu syarah Aqidatul Awam. Ada syarahnya, beli syarahnya, ada di terjemahan. A'taitukum al-bari ya. La inda Aziz ya. Syarah Aqidatul Awam. Jala'ul Afham ada sudah diterjemahkan. Sudah diterjemahkan oleh Ustaz Ihya. Ana Al-Faqih satu kelas dengan Ustaz Ihya Ulumuddin. Satu kelas. Naam. Ahmad bin Husain, kemudian Salih bin Ahmad Al-Idrus. Dia Abu ya al-muhim, alhamdulillah ilmu ini yang perlu manfaat. Jadi itu diajarkan semuanya. Saya kembalikan lagi, ini sekarang zaman wabak. Mohonlah kepada Allah syifa. Mohonlah kepada Allah syifa pakai ayat. Kalau ada dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah bersabda, yang mana sakit? Yang mana sakit? Badan, kepala, apalagi hati, jantung. Kata Rasulullah, dha' yadaka alladhi ya'lam min jasadika wa qul bismillah 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 3 kali. A'udzu bi'izzatillah, tapi ini mesti dianukan. Yang paling bagus itu diginikan. Karena ini beban, hanya tidur saja tidak beban. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadiru. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadiru 7 kali kata Rasul. Kalau membacakan orang laki umpamanya min syarri ma yajidu fulan wa yuhadiru bin fulan bin fulan wa yuhadiru 7 kali.
Sebutkan sekali habis itu baca. Habis itu Allahumma rabban nas adhibil ba'as. Allahumma rabban nas adhibil ba'as, wa fi riwayatin Allahumma rabban nas mudhibal ba'si. Ishfi anta syafi la shifaa la shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu. Jadi Al-Faqir Habib ada menulis itu, mengarang semua, mengumpulkan, bukan mengarang, mengumpulkan dari ayat yang 6 di Quran, kemudian dari hadis Rasulullah, dari ulama. Kemudian Bismillah Syafi, Bismillah Mu'afi, Bismillah Kafi, Bismillah Wafi, Bismillah Mu'ti, Bismillah Mudawi, Bismillah Khairul Asma, Bismillah Rabbil Ardi was Sama, Bismillah Biadihi Shifa, Bismillah Man Ismuhu Barakatun wa Shifa, Bismillah alladhi la yadur ma'asmihi summun wala da, Bismillah alladhi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwa as-sami'ul alim. Na'udhu. Habib selalu mengarang mesti pakai nahnu tu na'udhu. Yang membaca boleh niatkan anak, istri, abah, umi, saudara boleh. Kami itu lebih dari tiga. Na'udhu bi'izzatillah wa qudratihi wa himayatihi wa wiqayatihi min syarri ma najidu wa nakhafu wa nuhadhiru minal awja' wal adwa wal asqam wal amrad wal alam wa minal mata'ib wa minal masaib wa minal da'il akbar. Da'il akbar jantung, liver, kanker. Itu dia penyakit yang berat-berat. Na'udzu bi'izzatillah wa qudratihi wa hifdhihi wa wiqayatihi wa himayatihi min syarri ma najidu wa nakhafu wa nuhadhiru minal awja' wal adwa wal asqam wal amrad wal alam wa minal mata'ib wa minal masaib wa minad da'il akbar. Da'il akbar jantung, liver, itu yang berat-berat itu penyakit. Kencing manis, ya, kanker, liver, jantung, itu yang berat-berat. Ya, penyakitnya tidak mampu lagi dari bulusnya banyak. Itu minta kepada Allah. Wa minad da'il akbar wa min rihil ahmar. Wa min rihil ahmar. Minad da'il akbar wa min rihil ahmar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An la ta'alu alayya wa atuni muslimin. Maka bapak-bapak, orang sekarang ini mudah lumpuh. Karena apa? Darahnya beku, jadi tidak mengalir. Beban pikiran juga demikian. Orang kena kencing manis, beban pikiran. Kemudian ma'isyah hadha khalas kabira, kulli syai' ghali, semuanya mahal. Jadi beban, berobat mahal. Kita mau datang saja pakai apa, rapid test, ini rapid apa lagi itu, antigen, semuanya kita mesti ikut, mau tidak mau bayar, ini bayar. Itu makanya hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan antum. Antum mohonlah kepada Allah, minta paling tidak di setiap sujud akhir solat wajib atau solat sunnah, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata daimah fi dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya man la takhfa alayhi khafiyatun jalla jalaluh, nas'aluka lana wa li ahli baitina asy-syifaa al-ajil. Sudah doa was-sihah wal afiyah, minta sehat wal afiyah di sujud akhir. Aqrabu ma yakunul abdu 'inda rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi doa. Minta kepada Allah sehat wal afiat. Kemana lagi mau minta? Minta pemerintah, ya dikasih berapa saja. Iya, dikasih 500 600 berkerumunan, mana sampai sebulan. Setiap bulan dikasih 300, mana cukup. Obat apa semua, beras saja tidak cukup. Dibelikan beras 300, tidak ada gunanya. Jadi makanya minta kepada Allah segala sesuatu, minta rezeki ke Allah, minta apa semuanya. Jangan lupa bibarkatin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-wasilatul uzma fi naili ma narju fid dunya wal akhirah min al-khairat wal barakat wal rahmat wal maghfirat wal futuhat wal imdadat wal salamat wal syafaat huwa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kaidah usuliyah yang mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Segala sesuatu mesti wasilah. Kita tidak tahu salat kecuali melalui Nabi Muhammad, diajarkan sahabat, diajarkan ulama kita semuanya. Jadi ingat, wasilatul wa alwasitatul uzma, alwasilatul uzma fi nailu semua fi saadat dunia wal akhirah wan nabiyyu Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah kita diberi sehat wal afiat. Mudah-mudahan insyaallah yang sakit disembuhkan Allah, saudara-saudara kita ya Allah al-musabin wal musabat bihadzal waba wa ta'un. Allahumma shfi mardana wa mardahum bishifaat al-ajil wa bitul al-umr wa birrizq al-ma'mur wa bil farah was surur wa bil bahja wan nur wal hubur bi husn al-hal wal bir wa bis sihha wal afiyah wa bi dawam as-sihha wal afiyah wa bi tamam as-sihha wal afiyah wa syukur fi as-sihha wal afiyah. Ya Allah, sihha wal afiyah sangat mahal untuk kami ya Allah. Kami bisa beribadah sehat wal afiat, kami bisa mencari nafkah sehat wal afiat, kami sebagai aktivitas baik semuanya perlukan sehat wal afiat. Jauhkanlah ya Allah dari ya Allah penyakit yang berat-berat, penyakit jantung, penyakit liver, penyakit kanker, kencing manis, lumpuh ya Allah jauhkan. Berilah kami sekeluarga kami semua ya Allah muslimin muslimat sehat wal afiat. Yang kena lumpuh disembuhkan Allah mudah-mudahan. Yang kena penyakit musabin wa musabat bihadat ta'un wal waba Allah sembuhkan. Allah mudah-mudahan Allah jauhkan semuanya. Jauhkan ini al-adasa atau ta'un. Di zaman Abi Lahab itu adasah namanya. Mudah-mudahan insya-Allah Abu Lahab meninggal dunia qatalathul adasa, jadi nu' minat ta'un. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan sembuhnya. Allahumma inna na'udzubika lana wa li ahli baitina wa jami'il muslimin wal muslimat min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arham ummata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma farrij kuruba ummati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardah ummata habibika sayyidina Muhammad بالشفاء التام العاجل. اللهم انصر أمة حبيبك سيدنا محمد. وقلت في كتابك الكريم ووعدك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقلت في آية أخرى نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا الله ألف بين قلوب المسلمين وألف بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.